jawabannya gampang tapi nggak dijawab, suka gemes. Jadi ya udah. Ya gue mah ya emang gue juga ekspresif alhamdulillah, jadi terbawa suasananya. Jadi ketika gue gemes, ketika gue kesel, ketika gue happy, ketika gue sedih, semuanya ikutan. Halo, gue lagi siap-siap nih buat syuting Family 100. Seperti biasa, ya sama seperti syuting-syuting yang lainnya harus prepare dari mulai make up, rambut, baju dan lain-lain. Tapi kalau di sini tuh gue harus rapi. Jadi kalau tiap acara tuh harus punya karakter. Nah kalau di sini tuh gue bawanya rapi. Jadi walaupun sekarang rambut gue dalam kondisi di keriting, jadi kalau syuting Family 100 harus dibikin rapi seperti ini. Jadi persiapannya harus agak sedikit lebih lama, tapi biasanya gue lakuin sebelum datang ke studio. Gue udah siapin semuanya. Jadi sini udah tinggal pakai dan langsung udah jadi seperti ini. Jadi bajunya juga selalu pakai jas. Tapi kalau celananya itu kadang-kadang celana pendek, celana panjang gimana pesertanya. Kemudian damannya juga kadang-kadang kaos. Kalau sekarang lagi kemeja juga kadang-kadang polos, bermotif, bergaris, apa segala macam. Jadi supaya karena ini tayangannya setiap hari supaya tidak membosankan gitu. Tapi anyway makasih loh penonton Family 100 tuh banyak banget dan juga banyak yang sudah setia terus-terusan tiap malam nonton. Makasih ya. Jadi share ratingnya juga selalu alhamdulillah memuaskan, bahkan sering kali juga menjadi program nomor 1 di Indonesia. Jadi bukan game show nomor 1 saja, tapi sekarang sudah menjadi program nomor 1 di Indonesia. Amin. Episode kali ini siapa aja pesertanya? Dari mana? Keluarga. Jadi kadang-kadang kita antar keluarga, bisa antar komunitas, antar sekolah, kemudian usia juga ada anak-anak, remaja dan dewasa. Kemudian juga kadang-kadang juga ada edisi bintang juga, kayak kemarin juga anak KDI lawan apa Wan? Rising Star Dangdut. Kemudian program-program di MNC juga kayak sinetron juga ikut main juga. Jadi banyak, seru banget. Gitu. Oke, yuk gue mau masuk ke studionya. Yang di rumah pasti ikut menebak itu kesel. Bukan itu. Coba. Nomor 4-nya adalah. Wih, udah seru banget ini, udah selesai. Gimana tadi mainnya, gimana, seru nggak? Seru banget. Seru banget. Aku jadi sakit kepala loh. Seru banget ya kok. Seru banget, luar biasa. Oke. Seru banget tuh, semua peserta, semua keluarga harus seru di sini. Hadiah mah nomor 1, serunya nomor utama. Hadiahnya 100 juta lagi. Dan ini sebetulnya baru selesai, kita menuju ke babak bonus. Dan babak bonus itu kita nggak tahu, mudah-mudahan 100 juta kali ini tembus. Amin. Paling kan deg-degan ya. Yang tadi di sini 0, ternyata ini yang Ya pokoknya ini persaingannya juga hari ini sangat ketat sekali. Dua keluarganya juga dua-duanya seru banget. Nih keluarga Rahmat yang ada di sini. Kemudian juga ada keluarga TTM di sana ya. Semuanya heboh. Tapi gue nggak bisa bocorin ini yang tadi yang menang yang mana. Nonton yang penting ya. Nonton. Yang bikin deg-degan apa sih tadi? Mukanya AA lah. Jadi kita tambah duk. Muka gue tuh ya kalau salah yang mulai salah mulu. Tapi kalau ini kalah menang yang penting masuk TV. Rezeki namanya rezeki, ya udah kita segini terima. Ya, seru banget. Hostnya mantep, baik. Iya benar, nggak sombong. Ini krunya semua baik banget, sopan-sopan. Sigap, hostnya ganteng, wangi hostnya. Thank you ya. Ganteng dari aslinya ternyata. Amin. Dari Daripada di TV. aslinya lebih ganteng daripada TV. Seneng banget gue tambah lagi deh 2 juta. Oke deh, thank you nonton terus ya Family 100-nya ya setiap hari di MNC TV. Oke, nih keluarga ini juga. Seru. Seru banget. Yang bikin seru apa sih?
Suara abis bro. Suara. Jantung dipacu. Iya. Jadi kalau tiap syuting itu ada keluarga itu yang ikut nonton juga di antara penonton. Ini anaknya juga. Nama siapa Om? Ini mantu saya. Mantu saya. Iya. Iya. Gimana seru tadi nonton di situ saya. Wah, luar biasa. Saya berdoa terus. Ternyata Tuhan mengabulkan dia menjadi pemenang. Kekuatan keluarga emang luar Sempat biasa sih. tertinggal ya mas ya. Ya, Jadi pemenang di ya. sini tuh suka banyak kejutan yang kalah tiba-tiba jadi menang, begitu pun sebaliknya. Ya, happy. Mantap. Ini yang ini ya, yang maju ke babak masuk. Ini lebih repot lagi karena mereka akan lebih tegang lagi. Yakin berdua yang maju. Aduh, yakin aja deh. Doakan, Emang tadi jawabannya bener terus. bener dong. Beneran ya? Iya dong. Beneran. Tapi ini kaptennya oke juga ya. 1 juta ya? Amin. Iko ini beneran 1 juta, gila loh ini. Sukses ya. Nonton terus Family 100 setiap hari di MNC TV. Thank you. Human interestnya kayak tadi kan soalnya. Mungkin gimana tanggapannya? Ya, jadi memang ini kan Family 100 itu sudah bertahun-tahun ada di Indonesia. Bahkan di dunia itu udah puluhan tahun. Jadi sudah fenomenal sekali. Jadi di Indonesia itu kan pembawa acara itu beda-beda. Nah, masing-masing pembawa acara mempunyai aura tersendiri di acaranya. Nah, kebetulan di Family 100 yang sekarang yang dipercayakan MNC TV kepada saya tuh ada ada kemanusiaannya, ada titik keluarganya. Karena ya entah kenapa ya, kalau gue tuh emang bawaannya tuh emang pengen bertanya, pengen ya gitulah. Dan di keluarga itu kan sebetulnya tidak hanya untuk senang-senang saja, tapi juga ada tentang kesedihan, tentang kedekatan gitu. Dan itu yang kadang-kadang tidak direncanakan juga. Cuma saya dapat data, oh ini ada yang bapaknya meninggal, oh ini ada kecelakaan, oh ini ada kisah konyol apa ya, diceritakan ketika responnya tiba-tiba menangis, responnya tiba-tiba ada kedekatan apa, ya itulah keluarga. Dan gue selalu highlight bahwa itulah keluarga. Apapun kejadiannya, apapun kondisinya, saling menguatkan, saling mengingatkan. Itu indahnya keluarga, indahnya Family 100. Gue selalu ngomong gitu. Dan ya alhamdulillah bisa menjadi warna tersendiri sih. Jadi ada beberapa kan gue tuh selalu nanya ke orang. Jadi kalau Family 100 itu ada survei membuktikan. Gue juga kadang-kadang melakukan survei sendiri, tanya ke orang-orang, gimana Family 100 yang sekarang menurut lo gitu. Ada beberapa ngomong katanya bukan mau membanggakan diri, tapi ada orang ngomong katanya senang, katanya kuis Family 100 sekarang tuh lengkap, ada talk show-nya juga, ada nasihatnya juga, ada kisahnya juga gitu. Jadi ya mungkin kisah yang ceritakan juga terjadi dengan penonton juga dan keluarga-keluarga lain juga, dan mudah-mudahan jadi inspirasi juga, oh saling menguatkannya seperti itu dan lain-lain gitu. Jadi tidak hanya senang-senang Family 100 sekarang, tapi juga ada esensi tentang keluarganya. Ada pengalaman unik lagi nggak mas? Mungkin selama ketemu dengan peserta pertandingan rame ya nih, bukan sama keluarga gitu ya? Ya banyak banget. Jadi gue tuh sejujurnya ya nggak tahu apa yang akan terjadi ketika di lapangan. Yang penting gue tuh setiap mau masuk ke areanya, ketika si filmnya belum terbuka itu ya Irfan Hakim itu, gue selalu doa ya Allah, yuk berikan yang terbaik, berikan apapun bahan untuk gue olah seperti itu. Jadi ketika itu ya udah, apapun kondisi dan juga cerita kehidupannya, bagaimanapun permainannya, gimana caranya tetap seru. Event itu kalah nilai 0 pun sering banget. Yang satu gede banget nilainya, satu lagi 0, ya harus pulang dengan keseruan. Jadi walaupun 0 tapi seru kan, seru. Ayo harus happy, semuanya harus happy. Itu. Dan yang lucu itu kalau gue tuh suka ikut kesel, suka ikut gemes kalau jawabannya gampang tapi nggak dijawab, suka gemes. Jadi ya udah. Ya gue mah ya emang gue juga ekspresif alhamdulillah, jadi terbawa suasananya. Jadi ketika gue gemes, ketika gue kesel, ketika gue happy, ketika gue sedih, semuanya ikutan terbawa seperti itu. Jadi banyak kenangan-kenangannya ya, dan ikut senang ketika menang. Gue itu bener sekali. Jadi 1 juta nih belum pecah nih, tapi 20 juta tuh sudah banyak sekali beberapa kali. Mudah-mudahan ada yang 100 juta pecah itu, gue akan senang sekali. Mudah-mudahan ayo ikut Family 100, ayo. Dan bikin tegang mas. Nah itu, ketika gue tegang, emang tegang menegangkan itu. Jadi kadang-kadang heboh, kadang-kadang tegang, sedih, happy, dan lain-lain. Semuanya ada di Family 100. Ini jadi
sekarang? Ini tanggapannya gimana? Ya, alhamdulillah ini adalah sebuah keberkahan tersendiri, bersyukur sekali. Game show nomor 1 di Indonesia, iya, bahkan sering sekali juga ini Family 100 menjadi program terbaik nomor 1 di seluruh acara yang ada di TV, sampai mengalahkan sinetron-sinetron yang nomor 1 sebelumnya gitu. Tapi ya itu, tapi namanya juga kan ini siklus gitu, dan ini alhamdulillah lagi game show tuh kuis itu lagi diminati oleh pemirsa, dan alhamdulillah Family 100 di era sekarang ini termasuk menjadi acara game show yang pertama muncul lagi, dan sekarang udah banyak game show yang lain, dan alhamdulillah sampai titik ini masih menjadi nomor 1 di game show, dan sering juga menjadi nomor 1 di program seluruh acara televisi. Bahkan alhamdulillah MNC TV-nya pun menjadi TV nomor 1 berkali-kali. Alhamdulillah. Mas sedikit tambahan boleh nggak? Soal koleksi binatangnya ada yang baru lagi, kayak binturong itu lagi bikin kandang yang bisa. Oh ya, itu kalau koleksi binatang sih selalu ada yang baru, dan sekarang binturong aku tuh bukan koleksi baru sih, itu koleksi lama. Binturong itu sendiri kan binatang dilindungi, tapi alhamdulillah saya mendapatkannya juga dari penangkaran. Bahkan saya juga mempunyai penangkaran pribadi bersama dengan teman-teman di Yogyakarta, itu penangkaran khusus binturong. Nah, yang di Yogyakarta tuh udah sangat sering sekali berkembang biak. Maka yang di rumah saya ada niatan untuk mengembangbiakan juga. Nah, sekarang kemarin baru membuat kandang besar untuk sepasang binturong. Harapan gue mudah-mudahan ada beberapa binturong, ada 6 ekor di rumah, dan semuanya juga bersurat. Itu mudah-mudahan ini segera berkembang biak, karena kalau gue tuh ya, kalau pelihara hewan apalagi yang dilindungi, mendapatkannya dari penangkar sebelumnya dan bersurat, berarti gue mempunyai tanggung jawab untuk mengembangbiakannya. Bahkan beberapa binatang yang sudah berkembang biak gue kembalikan lagi ke alam, dan itu adalah goals gue ketika gue pelihara hewan. Bahkan mudah-mudahan ketika kandangnya bukan bagus ya, pas, nyaman, bagus untuk sehewannya tersebut, ya mudah-mudahan dia juga akan nyaman juga hidupnya, dan juga akan berkembang biak. Amin. Tapi buat perizinan susah nggak sih? Oh, perizinan saya udah lengkap. Jadi perizinan penangkar, gue dapat izin dari pemerintah itu udah beberapa tahun ini untuk penangkar non komersial. Jadi emang saya juga pelihara itu kan bukan buat bisnis, itu tuh ya untuk edukasi dan juga ya untuk hobi, dan juga untuk selanjutnya adalah mengembangbiakan untuk dikembalikan ke alam. Intinya sih seperti itu. Pengen nambah apa lagi mas? Kan rumah udah kayak kebun binatang ini nih, udah semuanya ada ini. Nambah apa ya, nggak tahu, semua sudah ada sih, tapi banyak yang orang minta katanya binatang buas, kayak misal harimau, singa, itu sebetulnya saya sudah mendapatkan izin juga. Tapi kalau saya kan di rumah tuh banyak anak kecil juga ya, tuh sudah gitu juga hewan-hewan saya tuh harus ramah lingkungan. Ya maksudnya ramah lingkungan tuh ramah dengan tamu-tamu, ramah dengan anggota keluarga, anak-anak termasuk gue juga. Jadi semuanya tuh harus yang jinak. Nah kalau itu kayaknya sampai titik ini gue belum berani, belum minat, belum apa. Jadi kayak gini deh, orang suka tas branded, yang nggak semua tas lu harus punya. Orang suka moge, nggak usah semua merek lu punya juga, semua jenisnya juga. Jadi ada ketertarikan dengan jenisnya apa. Nah kalau gue tuh sukanya jenis-jenis yang jinak. Jadi kalau buas-buas dikit, nggak deh kayak gitu. Kesulitan apa sih mas? Mungkin selama ini perawatan binatang kan banyak gitu ya, dan ada yang dilindungi, mungkin apa sih? Ada kesulitan nggak? Kesulitannya mungkin ya kita harus karena ini makhluk hidup, tidak ada kepastian hidupnya itu. Jadi karena kita juga kan kadang sakit, dan apalagi hewan itu kan bisa meninggal dunia juga. Nah itu sangat diminimalisir. Makanya saya tuh di rumah tuh ada kiper yang menjaga binatang itu sampai 9 orang kurang lebih, sampai ada 1 dokter hewan yang stay di tempat tinggal saya. Jadi itu salah satu bentuk tanggung jawabnya. Jadi kesulitannya adalah menjaga kondisi kesehatan para hewan tersebut, karena kan cuaca dan lain-lain. Kalau makanan, tempat tinggal itu sih udah pasti difasilitasi dengan maksimal. Tapi kayak cuaca itu kan kita nggak bisa ngatur bagaimana caranya meminimalisir mereka supaya tidak sakit. Apalagi kalau berair dan kematian tuh, oh itu sedih banget. Tapi alhamdulillah sih dengan banyaknya tim, so far sih masih terjaga semuanya, bahkan berkembang biak banyak sekali. Oke, terima kasih mas. Thank you ya. Ini lanjut lagi mas? Iya, 1 episode. Lanjut. Langsung. Ini tuh kalau mau tuh. Iya, iya. Mas Irfan boleh wawancara nggak? Gak bisa. Nggak bisa. Wawancaranya isinya apa? Kenapa?
Soal fashion. Nggak bisa ini tuh live jam bentar lagi. Ya, makanya dari tadi. Enggak nih ada tambahan lagi soalnya. Boleh nggak sambil nunggu lift? Nih, bentar lagi. Udah cepet-cepet. Ayo. Mas, soal gaya rambut kita sering ganti-ganti. Mungkin apa sih alasannya? Oke, itu adalah salah satu trik saya supaya tidak membosankan kan. Alhamdulillah saya ada di TV itu hampir tiap hari dan sehari itu ada beberapa kali. Jadi salah satu tanggung jawab saya supaya bisa tampil itu sesuai dengan karakter acaranya. Misal Family 100 rapi gini, acara yang lain ada yang keriting, ada yang pakai peci, ada yang segala macam lah. Itu ada salah satu trik supaya tidak membosankan. Dan saya tuh mood booster gue itu adalah gue ganti gaya rambut, potong rambut itu kalau lagi bete potong rambut lah gitu. Jadi ke salon tuh bisa seminggu tuh bisa 2 kali, gitu-gitulah. Ya gitulah. Jaga stamina gimana nih? Jaga stamina ya, tahu alarm tubuh, saatnya tidur, saatnya makan, saatnya istirahat, tapi ya dipaksakan harus dari hatinya juga harus selalu semangat, harus bersyukur dan juga selalu kalau gue tuh suka dalam bekerja gitu. Doakan saya terus ya. Vitamin